kepada dirinya untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan orang yang sakit, serta betapa besarnya keutamaan dan pahala bagi orang yang mau menjenguk serta merawat mereka. Bukankah begitu syarahnya itu? Kalau di sini nggak ada syarah seperti itu. Yang ada lebih dekat kepada Allah itu di teks lawajatani indahu. Sungguh engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Itu hadza yadullu ala qurbil maridi minallah. Ini menunjukkan kedekatannya orang sakit daripada Allah. Ya ada. Kalau Ustaz sakit Jan, itu begini nggak maksud ada. saya, Ustaz Jan, kalau di situ kan sungguh engkau mendapatiku di sisinya gitu kan, di sisi orang sakit ini gitu kan. Kalau tidak ditakwil berarti di sisinya tuh. Secara Betul, fisik itu gitu kan. takwil. Takwil juga itu harus kuda takwil. Kalau nggak Ulama-ulama takwil, dia sebelum sesat muncul lagi. wahyu itu semua mentakwil di situ. Jadi lawajatani indahu, niscaya engkau akan mendapatiku di sana. Ku di situ itu bukan Allah, tapi pahala. Jadi saat kita datang ngejenguk orang sakit itu dapat pahala. Gitu. Bukan di situ ada Allah. Bang Mangun. Berarti Allah mah nggak tahu ya kalau kita ngejenguk orang sakit itu nggak tahu. Tahu-taunya Tahu. diberi pahala. Yang mengatakan tidak tahu siapa kan nggak masuk. Allahu Akbar. Iya kan jadi Ini bingung. jangankan memahami hadis ya. Dia takwil menjadi kalau persoalan itu loh kok Allah jadi ada orang Nah, kan nggak paham. Ya udah, saya bacakan teks Arabnya. Lawajatani indahu. Gimana artinya? aku itu dekat dengan orang yang Oh, dekat. Lawajatani indahu. Artinya apa? artiin Bang Mangun. Jika orang Sunda Satu dengan nafsu dah. Bang Mangun, orang Sunda lain. Macet nanti Bang Mangun. Kalau aneh jelasin nanti aneh macet. Bang Mangun, orang Sunda lain. mohon Sunda. Lamun teu tawil mah atuh riweuh Bang Mangun. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah mentakwil seperti al-qadiyat. Qala al-imam qad fassara fi hadzal hadis maknal marid ya. Jadi wa idafatul bari subhanahu wa ta'ala dzalika ila nafsihi tasyrifan lil abdi taqriban lahu. Jadi menyandarkan sakit, Allah menyandarkan sakit kepada dirinya itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap hamba dan mendekatkan diri kepada hamba. Ini masuknya majas. Ya, wal arabu ya wal arabu idza aradat tashrifa ahadi hillatihi ahadin hallathu mahallaha. Gitu. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu apabila hendak memuliakan salah seseorang, itu dia akan menempatkan dirinya pada posisi orang tersebut. Gitu. Misal nih ya, yang sakit teman kita, saya juga merasakan sakitnya, padahal sakit kagak. Cuman sebagai bentuk bela sungkawa saja. aduh Nah, di sini ditakwil lagi. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau menyuk dia, lawajatani indahu, fa innahu yuridu sawabi wa karamati. Dan itu yang engkau dapatiku ada di sisinya, itu pahala dan kemuliaanku. Gitu. Hal tersebut diungkapkan sebagai bentuk tajawuz, majas, dan isti'arah. Nah, ta'wil ini. Majajuhum kalimatun ustumilat Bang Mangun. Ya gitulah. Ini pokoknya nih macet di sini nih. Macet. Nggak tahu harus jelasin lagi apa yang mau dijelasin. Tadabbar wa tafakar Bang Mangun. Pokoknya kami udah jelasin. Aneh juga nggak mau ambil pusing, mau capek. Sebenarnya Mangun gini orang Ustaz mana? Dian. Mangun ini satu masalahnya, dia nggak mau ngakui bahwa itu takwil, itu aja masalahnya. Mau nggak antum kamu mengaku itu takwil?
Nggak mau, nggak mau. Mau? Tafsir. Tafsir. Oh, kalau takwil bukan tafsir ya. Sama tafsir Tapi juga. itu mengarahkan Tafsir. ke makna itu gini, Kang Mangun. Antum mau bilang takwil mana tafsir, takwil bukan mana tafsir. Intinya bukan makna zohir. Makna zohirnya Allah yang sakit. Makna bukan zohirnya hamba yang sakit. Mau antum bilang tafsir, takwil apa, pokoknya bukan mana zohir. Takwil itu. Iya, yang jadi masalah artinya Allah sudah menjelaskan di situ dengan terperinci. Jadi tidak perlu Enggak, ada Allah. yang diperdebatkan. Iya, atau Allah Kalau langsung Allah sudah menjelaskan, kenapa perlu Itu. ditakwil? Kenapa coba perlu ulama mentakwil kalau udah jelasin? terjebak lagi nih. Itu kan tafsir, Ustaz. Kalau memang sudah jelas, kenapa ditafsir lagi? Itu Berarti kan sudah ada yang tidak dijelaskan. jelas. Tafsir itu suatu yang nggak jelas, Pak. Contoh Arahnya kan Ar-Rahmanu ada di alal situ, arsy istawa. dijelaskan. Istawa itu maknanya banyak. Tidak jelas yang mana, ditafsir, ditakwil. Aduh. Atur aja lah gimana baiknya. Enggak, aneh ya Agama terserah lah. kok begitu. Udah ngambek. Cara beragama. Udah males-malesan ya, lanjut teman-teman. Macet Mangun. Agama Ngopi begitu. dulu, Bang Mangun, Serangan ngopi. baiknya. Bang Mangun udah ngopi belum? Enggak Kang Mangun, enggak gurunya sama aja. Mau bobo, bobo dulu ah. kabur. Mau dulu Allah punya sifat sakit, aduh. Kami enggak menetapkan Allah punya sifat sakit, Kang Mangun. Bukan itu poinnya. Kita bilang lain, bukan dia nangkap itu. lain juga. Tuh kan, lain lagi. Allahu Akbar. Pesannya tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Aduh, percuma saya bernarasi. tersampaikan ini Benar-benar pesan. macet saya ini. Mangun. Bahas Kita menganalogikan contoh kasus di mana mustahil bisa sekedar imani saja, percaya teks zohirnya terus imani saja tanpa pakai akal. Itu yang sedang kita contohkan, di mana akal kita semua di sini menolak Allah punya sifat sakit. Yang menolak itu akal loh, bukan lain. Kalau kita cukup imani ya kita nggak bakalan nolak. Wong sakit Allah beda dengan sakit makhluk. Kalau sekedar imani saja, tapi pasti akal. Gitu. Kami bukan menetapkan Allah punya sifat sakit. Nggak ada yang meyakini Allah punya sifat sakit. Ya terserah lah. Buang aja. Atur aja. Tum suka akan bangun buang hadisnya kayak atau apa. Dengan Allah udah hapus. Capek nih jelasin kita mau bilang A, dia nangkapnya Z. Yang Sama-sama ngambek nih. yang punya sakit itu Bang Mangun. Kapan hamba hapus percakapan hamba. Jadi hambanya hapus sudah. Yang ada di hadis itu hapus sudah. Ya kan? Kita ngomong lain dia nangkapnya lain juga. Biasaan begitu kalau udah habis Udah hujah udah terserah dah. dijelasin. Atur aja Bagaimana dah. engkau bisa? Iya, kalau gurunya itu ngangguk-ngangguk gitu. Iya, gurunya manggut-manggut. Kalau Mataram yang ngomong, ngangguk ya. Dalah, lanjut ya. Aneh nggak enak ya ngata-ngatain guru orang depan muridnya. Lanjut. Emang Bang Mangun punya guru, Bang Mangun? Bang Mangun, Percaya. emang punya guru ente? Ini guru Mataram. Oh, Tapi kemarin ya, Berguru kemarin saya maksudnya. teringat sekali ya teman-teman ya. Kang Mangun itu termasuk adil dalam menyudutkan saya. Saya teringat sekali itu. Ini saya jujur Kang Mangun waktu itu. Orang saya diem. Waktu Enggak. ada Ustadz dia, waktu diajak debat Arab, ya kan? Bukan itu. Saya bilang, saya mau turun karena udah habis waktu. Antum bilang lanjut aja. Saya mikir, antum beneran? Saya tanya sekali lagi. Iya bener. Oh oke, saya bilang. Oh, yang pas mau sholat maghrib. Saya mau siap-siap ya. Tapi Bang Mangun ikut bersuara, padahal nggak ada yang nanya itu. Bang Mangun ikut bersuara, saya anggap ini sebagai inisiatif Kang Mangun sendiri. Nah di situ saya anggap Kang Mangun tidak tendensius lagi. Udah, wallahi saya menganggap antum ya bisa di pertengahan lah sampai pada saat itu.
Nah, ini saya di isi hati saya ya. Tapi kan Masalahnya Pak Prima nggak masalah. Oh, nggak penting-penting amat. Dengerin, endingnya kan diskusi itu memakai kaidah bahasa Arab, itu endingnya. Jadi kami yang tidak memahami, tidak mengerti, cukup diam, gitu kan? Nah itu kan saya sodorkan.